maka katanya semua amalannya itu dianggap baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka semua amalannya yang lain dianggap tidak baik. Nah, ini menjadi kajian yang kontroversial. Ya, nanti akan kita lihat apakah benar semutlak itu bahwa sholat menjadi gantungan dari seluruh ibadah kita yang lain. Kalau memang iya, berarti kan ya yang diperiksa hanya sholat. Kalau sholatnya baik, maka sedekahnya nggak diperiksa. Terus haji ini, posone, akhlaknya, segala macam amalan salehnya. Wis sholatnya wis api kok, berarti liannya api. Atau sebaliknya, kalau sholatnya tidak baik, berarti ya sedekahnya tidak diperhitungkan, segala macam ibadah yang lain. Apakah begitu? Ataukah bagaimana Al-Quran menggambarkan kepada kita posisi sholat, pentingnya sholat sebagai ibadah utama dalam kehidupan beragama kita? Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dari manakah sumber informasi yang membuat atau memunculkan kesimpulan bahwa sholat itu adalah ibadah yang pertama dihisab dan kemudian menjadi mewakili ibadah-ibadah yang lain? Ternyata itu muncul dari hadis, tidak muncul dari dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi ini nanti menjadi pertimbangan kita bagaimana cara kita menyimpulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh dia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh dia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi tidak ditemukan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi sehingga menjadi kajian yang menarik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka kita harus mengkaji hadis ini dan selain dari sanadnya juga matannya. Matan itu adalah kandungan isinya. Tidak boleh ada sumber selain Al-Quran yang berselisih dengan yang diinformasikan oleh Al-Quran. Ya, gitu cara. Termasuk hadis. Hadis itu selain sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, maka isinya itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan, maka kita pasti akan memilih Al-Quran. Ya, itu adalah kaidahnya. Bapak dan Ibu sekalian, kandungan isinya memang menjadi pertanyaan. Karena kemudian ada yang menganggap janggal. Di mana janggalnya? Seakan-akan sholat itu menjadi ibadah satu-satunya yang mewakili semua peribadatan, ya, yang tadi saya jelaskan. Kalau kemudian sholat itu dijadikan ukuran dari ibadah-ibadah yang lain, kalau sholatnya baik, maka sedekahnya pasti baik. Itu belum tentu gitu. Kalau sholatnya baik, mesti posone baik. Kayaknya kok juga ada sesuatu yang mengganjal. Apakah kalau sholatnya sudah baik, umrohnya, hajinya, akhlaknya juga sudah baik? Kan banyak orang yang yo sholat tapi yo posone gak bagus, bahkan gak jelas, akhlaknya kadang juga gitu ya, dan sebagainya. Ya, jadi ada kejanggalan yang harus kita klarifikasi. Seakan-akan sholat menjadi ibadah satu-satunya barometer yang mewakili semua peribadatan. Padahal rukun Islam itu kan bukan hanya sholat, kan segala macam ibadah ada 5 ya, yang mulai dari syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Di mana masing-masing ibadah itu memiliki fungsi dan nilai sendiri-sendiri. Berbeda fungsi sholat dengan fungsi puasa, itu berbeda. Sholat itu masuk dalam kategori proses keimanan. Jadi gini, kalau kita runtutkan ya, rukun Islam, ketika seseorang berkomitmen menjalani proses keislaman, maka yang pertama kali dia harus lakukan adalah berkomitmen. Supaya jelas arahnya, maka dia diminta bersyahadat. Syahadat itu memberikan arah. Orang sekarang menyebutnya sebagai roadmap. Roadmap diterjemahkan sebagai peta jalan. Peta yang memberikan jalan kita menuju ke tujuan yang jelas.
Segala sesuatu yang kita lakukan, duniawi maupun ukhrawi, harus memiliki roadmap yang jelas. Arahnya harus jelas dulu. Kalau enggak, nanti kemana-mana kita. Apa arahnya? Arahnya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu adalah poin pertama yang harus kita tegakkan di dalam proses keberagamaan kita. La ilaha illallah, tidak boleh bertuhan kepada selain Allah. Jadi jelas arahnya. Berislam adalah bertuhan hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Muhammad Rasulullah. Caranya seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi itu fungsi dari syahadat, memberikan arah. Nah, setelah arahnya jelas, maka kita disuruh berlatih, berinteraksi, karena beragama itu bukan cuma berteori, faham atau komitmen. Syahadat itu kan komitmen untuk hanya bertuhan kepada Allah dan hanya berteladan kepada Rasulullah. Tidak cukup, komitmen itu harus diaplikasikan. Nah, itu dilatih di dalam sholat. Sholat itu adalah berinteraksi dengan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang kita komitmenkan di dalam syahadat itu. Maka sesungguhnya sholat itu adalah proses yang panjang yang dibiasakan sehari semalam minimal 5 kali ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Tujuannya apa? Adalah merealisasikan komitmen kita itu, supaya kita bisa merasakan bertuhan pada Allah itu ngene loh, rasanya ngene, terus ada interaksinya, ada dialognya, ada zikirnya, ada doanya, gitu ya. Itu adalah fungsi sholat. Beda lagi dengan fungsi puasa. Kalau fungsinya puasa sama dengan sholat, ya tidak perlu diadakan ibadah puasa itu. Puasa itu yang dipanggil adalah orang yang beriman supaya menjalani proses ketakwaan. Karena ternyata puasa itu melatih skill kejiwaan kita. Jadi orang yang bukan hanya berkomitmen tapi berjibaku di dalam ujian, di dalam cobaan, di dalam keikhlasan, di dalam kesabaran dan sebagainya, itu dilatihkan melalui puasa. Ditambah lagi nggak cukup sampai di situ, pengorbanan harta benda. Nah, karena itu yang suka menjebak kehidupan manusia dalam keserakahan, dalam korupsi, dalam segala macam. Zakat, bersedekah, tidak menjadikan harta benda sebagai tumpuan segala-galanya, tetapi dibelanjakan di jalan kebajikan untuk dirinya, untuk keluarga, untuk saudara, untuk tetangga, untuk kemaslahatan umat dan sebagainya. Dan puncaknya adalah pelajaran totalitas berserah diri melalui haji, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sholat bukan menjadi satu-satunya peribadatan yang apalagi bisa mewakili peribadatan yang lain. Pelajarannya beda antara syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu pelajarannya berbeda. Jadi semua ibadah mahdhah memiliki fungsi dan nilai. Sehingga ketika ada ungkapan bahwa sholat itu menjadi barometer utama terhadap semua ibadah, itu terkesan menyederhanakan. Nanti kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan ke semua ibadah itu supaya dijalankan dan masing-masing memiliki nilai dan fungsi. Sehingga kalau dikatakan sholat sudah mewakili, dijadikan barometer untuk ibadah yang lain, memunculkan pertanyaan, apakah kalau sholatnya baik, ibadah lainnya otomatis baik? Ya belum tentu, gitu ya. Sehingga orang mengatakan sholat aja gak perlu poso, zakat, haji, akhlakul karimah dan lain sebagainya. Oke, ini kandungan isi yang perlu dibahas, dikaji, dipertanyakan. Lebih jauh, sekarang kita mencoba masuk detail. Apa yang dimaksud dengan baik itu? Sholat yang baik, gitu ya, katanya akan bisa menjadi barometer bagi ibadah yang lain. Apakah yang dimaksud itu baik syariat ritualnya? Kalau bacaannya sudah bagus, maka dianggap sholatnya sudah bagus. Sudah tartil, dianggap sudah bagus. Sudah tumak nina, tenang, ya. Gerakannya tertib, mengikuti fikihnya, ya, terpenuhi syarat dan rukunnya, maka dikatakan sholatnya sudah baik. Apakah itu yang dimaksud dengan kata baik itu? Nah, ternyata Al-Quran mengajarkannya itu baru awal, baru permulaan. Bacaan bagus, tartil, tumak ninah, tertib, terpenuhi syarat dan rukunnya secara fikih, ya. Jadi ngerti syaratnya sholat itu harus bersuci,
tempatnya juga harus suci, harus menghadap kiblat dan sebagainya, rukunnya juga ngerti, dimulai dari niat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, kalau Al-Fatihah nggak dibaca maka itu nggak sah sholatnya, dan seterusnya gitu ya, ruku, sujud, sampai salam. Ngerti semua itu, ya itu baru tata caranya. Memang ya harus baik, iya, tetapi ternyata belum cukup. Nanti kita lihat banyak informasi di dalam Al-Quran yang mendorong kita, memotivasi kita untuk lebih dalam di dalam menjalani, menghayati ibadah yang disebut sholat itu. Satu, apakah baik syariat ritualnya? Yang kedua, apakah yang dimaksud baik itu baik hakikat dan maknanya? Memahami seluruh bacaan sholat dan menghayati. Orang yang bacaannya bagus, tartil, tumakninah, tertib, terpenuhi syarat dan rukunnya, itu belum tentu bisa menghayati sholatnya. Pikirannya nang dinding, tapi dia sah sholatnya, sah. Semuanya terpenuhi mulai dari niat, takbiratul ihram sampai salam. Secara fikih sah, tetapi hatinya nggak nyambung kepada Allah. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, apakah perasaannya membesarkan Allah? Ataukah ya sebagai sebuah rutinitas saja, Allahu Akbar, baca doa iftitah yang begitu dalamnya, ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi, dan seterusnya. Sesungguhnya sholatku, hidup ibadahku, hidup dan matiku hanya pada Allah. Apakah itu memunculkan perasaan penghayatan, penyerahan diri hanya kepada Allah? Apa enggak? Nah, itu ada di wilayah yang berbeda, bukan di wilayah fikih itu. Itu sudah masuk ke wilayah hakikat yang banyak dibahas di dalam tasawuf atau sufisme. Bagaimana memahami kalimat Allahu Akbar, bagaimana memahami bacaan iftitahnya, fatihahnya, bagaimana memahami gerakan ruku, gerakan sujud, ya, bertasyahud awal akhir, doa-doa di dalamnya. Itu masuk ke step berikutnya yang di dalam sufisme atau tasawuf disebut sebagai level hakikat. Kalau dia sudah merasakan Allahu Akbarnya sampai kemerinding lah itu. Karena ini sekali lagi adalah step kedua setelah bersyahadat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus dipraktek loh. Allahu Akbar, nggak ada yang besar yang lainnya itu kecuali Allah. Bagaimana membangun perasaan Allahu Akbar itu? Bukan cuma terjemahan Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, tapi gak ada rasanya. Terus zikirnya juga malah gak ada rasanya, gak ngerti kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi gak ada rasanya. Terus yang kita ingat mungkin cuma hitungannya 33 kali waktunya ganti misalnya gitu ya. Alhamdulillah, subhanallah. Kita diajari untuk melakukan interaksi itu. Sehingga kata baik di dalam sholat itu sekali lagi lantas bukan hanya ritualnya, gerakan dan ya syarat dan rukunnya, melainkan harus sampai pada pemaknaan itu. Memahami seluruh bacaan sholat dan menghayati, merasakan dialog dengan Allah. Ini nanti akan menggiring kita akan menuju pada sesuatu yang mungkin bisa dimaknai dengan hadis tadi itu. Baiknya itu seperti apa gitu ya. Jadi apa ukurannya? Apa ukuran sholat yang baik dan sukses itu? Apakah khusyuk? Kalau kemudian sholat yang baik adalah sholat yang khusyuk, terus diuber, khusyuk itu ya apa? Ya apa ya khusyuk itu? Ketika itu masih jadi pertanyaan di dalam pikiran kita ya, sholat kita tentu lantas nggak jelas apakah itu masuk di dalam kekhusyukan. Padahal di dalam Al-Quran ada dorongan untuk melakukan sholat dengan khusyuk itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bisa menjalankan sholatnya dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Oh, itu jadi satu buku tersendiri. Saya menulis dalam buku yang berjudul Khusyuk Berbisik-bisik dengan Allah. Lewis bisik-bisik, ya, rasanya mesra gitu dengan Allah. Nah, itu menunjukkan kekhusyukan. Tapi itu harus dielaborasi, harus dijelentrehkan bagaimana step-step untuk mendapatkan kekhusyukan itu. Sehingga terjadi interaksi, terjadi dialog dengan Allah di dalam sholatnya. Apakah ukurannya lantas tertib fikihnya? Ya tadi ya belum. Tepat waktu.
Belum. Yaitu menjadi bagian awal dari proses yang disebut sholat yang sesungguhnya. Karena bisa terjadi, ini Al-Quran yang mengkritik orang-orang yang sudah sholat tapi gak bersedekah. Dikritik oleh Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'ruf. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Wah, ini kan kritik keras nih. Berdusta, dia mengatakan dia beragama Islam. Ah, bohong, hoax gitu. Kenapa? Itulah orang-orang yang menghardik-hardik anak yatim. Sebuah ungkapan ketidakpedulian, bahkan tidak akrab, ya. Bahkan marah-marahin, mungkin cenderung tidak mau, membenci dan seterusnya. Menghardik-hardik anak yatim, itu disebut orang yang berdusta dalam beragama. Jadi ini Islam, kok gak peduli ambil anak yatim juga. Yang kedua, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang miskin itu orang yang bekerja tapi nggak cukup. Ya, kalau fakir itu pengangguran. Tapi kalau miskin itu orang yang sudah bekerja tapi nggak cukup. Nah, biasanya digandeng fakir miskin. Orang yang mungkin jual koran, jual makanan-makanan yang ada orang sudah sepuh, dan itu sebetulnya kita diperintahkan Al-Quran untuk menyantuni. Bukan mungkin malah kalau di perkotaan ya pengemis. Itu belum tentu orang miskin loh itu. Maka yang sugi bisa bangun rumah di kampungnya, di kendaraan dan sebagainya, karena diorganisir sebagai sebuah pekerjaan. Tetapi orang miskin itu orang yang bekerja tetapi tidak mencukupi. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, mungkin dia kekurangan nggak bisa makan. Gitu ya. Artinya ini ada kepedulian yang harus dibangun. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Sholat fawailul lil musallin, tempatnya neraka wail orang-orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Bukan alladzina hum fi sholatihim sahun, lalai di dalam sholat, tetapi lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Karena ternyata sholat itu memiliki nilai-nilai mulai dari, ya terkait dengan yang diucapkan, doa-doa di dalam sholat. Itulah nilai-nilai sholat. Dimulai dari niat hanya kepada Allah lillahi ta'ala. Kemudian Allahu Akbar, membesarkan Allah, gitu ya. Kemudian berserah diri di dalam doa iftitah. Kemudian membaca Al-Fatihah, mengagungkan Allah, menjadikan Allah tempat sebagai sesembahan satu-satunya, dan meminta pertolongan dan mohon ditunjuki jalan yang lurus, gitu ya. Bukan jalannya orang dimurkai dan orang-orang yang tersesat dan seterusnya. Itu ada nilai-nilai yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan. Jangan sampai di dalam sholat kita mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan.